Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi merenungkan firman-Mu demi membangun dan menguatkan iman kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Tuhan boleh menyertai, boleh memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur saudara, Tuhan menghentarkan kita memasuki minggu ketiga di bulan Agustus ini. Bahkan hari ini Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang indah buat kita untuk merenungkan lagi firman-Nya. Tema kita hari ini, pengharapan yang terasa mustahil. Mari bersama kita siapkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-56. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi aku dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tentunya kita menginginkan, bahkan kita mengharapkan apa yang terjadi dalam hidup kita merupakan hal-hal yang indah, hal-hal yang mendatangkan sukacita, yang memberikan kesan mendalam, yang membuat kita berbahagia. Ya, sangat manusiawi kalau kita merindukan hal-hal semacam itu. Tetapi rupanya di dalam kehendak Tuhan, saudara, Tuhan bukan hanya mengizinkan hal-hal semacam itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi Dia juga mengizinkan hal-hal yang mendatangkan kesusahan, hal-hal yang mendatangkan kesesakan, hal-hal yang mendatangkan tangisan, hal-hal yang mendatangkan betapa beratnya menjalani hari-hari sedemikian itu, saudara. Itulah yang dialami oleh Raja Daud manakala dia menuliskan Mazmur 56 ini, saudara. Raja Daud menyaksikan kepada kita bahwa salah satu bagian dalam pengalaman hidup orang percaya adalah menjalani hal-hal yang susah, hal-hal yang berat, hal-hal yang mendatangkan kesesakan. Tetapi saudara, apa yang mau diajarkan oleh Raja Daud kepada kita hari ini? Khususnya dalam kaitannya dengan pengharapan, saudara. Ada dua hal pokok yang mau diajarkan Raja Daud melalui Mazmurnya ini kepada kita sekalian. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 1 bagian B. Miktam dari Raja Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Saudara, apa itu miktam, saudara? Miktam ini adalah satu mazmur yang khusus. Tidak semua mazmur itu diberi titel miktam, saudara. Miktam adalah satu sign, satu tanda bagi karya mazmur yang sangat spesial. Satu tanda bagi karya mazmur yang dapat disebut karya emas, saudara. Kalau seorang penulis yang menghasilkan buku bestseller, buku yang paling dia hormati, buku yang membicarakan karya dia yang paling penting, itu disebut magnum opus, saudara.
Maka Miktam itu berbicara tentang sebuah karya mazmur yang paling bermakna buat si pemazmur itu, saudara. Apa artinya ini buat kita? Kalau kita membaca mazmur ini, bukankah dia menceritakan kesedihan, kesusahan yang luar biasa? Coba saudara perhatikan ayatnya yang ke-1 bagian selanjutnya itu, saudara. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan orang banyak yang memerangi aku dengan sombong. Ayat yang ke-5, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah ada informasi yang istimewa di sana, saudara? Apakah ada informasi yang mendatangkan sukacita di sana, saudara? Iya, ini semua informasi yang mendatangkan kengerian, kegentaran, kesesakan. Yang menarik, saudara, kenapa perkara-perkara semacam ini justru menjadi sesuatu yang bagi Raja Daud itu pantas diberi titel Miktam, saudara. Raja Daud mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, mari menghormati, mari menghargai, mari menerima pengalaman-pengalaman yang berat, yang susah, yang mendatangkan kesesakan itu sebagai sebuah pengalaman berharga, saudara. Sebagai sebuah pengalaman emas dalam hidup kita, saudara. Bukankah ini menjadi sesuatu yang membedakan kita dari banyak orang lain? Orang-orang di luar sana menilai hal-hal yang bermakna, hal-hal yang berkesan, hal-hal yang setara dengan Miktam itu adalah hal-hal yang mendatangkan tawa, adalah hal-hal yang mendatangkan sukacita besar, adalah hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan luar biasa. Itu cocok disebut Miktam. Oh saudara, tidak. Kita diajari bukan hanya menerima hal-hal yang berat itu, saudara, tetapi juga menghormatinya, menghargainya dengan sungguh-sungguh sepantasnya bagi kita orang percaya. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Mari perhatikan ayat yang ke-8. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Mengapa hal-hal yang berat, hal-hal yang susah, hal-hal yang mendatangkan tangisan itu, saudara, layak bagi kita orang percaya untuk memandangnya sebagai sesuatu yang berharga, bahkan bermakna, saudara? Karena semua itu terjadi di dalam kerangka kehendak Tuhan bagi orang percaya. Pemazmur berkata, engkau tahu semuanya. Engkau tahu bagaimana aku menderita. Air mataku kutaruh di dalam kirbatmu. Engkau mendaftarkan semuanya itu. Saudara, kenapa kesusahan-kesusahan semacam ini pantas menjadi Miktam? Karena ini terjadi pertama-tama di dalam kehendak Allah. Lalu selanjutnya terjadi bersama-sama di dalam penyertaan Allah. Saudara, manakala kita berkata ada pengharapan meskipun situasinya seperti mustahil, bagaimana mungkin kita berharap di saat-saat yang seakan-akan terasa demikian mustahil itu, saudara? Kalau kita memandang perkara-perkara yang berat itu pun sebagai karya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan sanggup terus dan tetap berpengharapan. Bahkan di saat-saat yang paling berat, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun, saudara. Seyogyanya bagi orang percaya, saudara, tidak ada saat di mana pengharapan kita itu bisa hilang, di mana pengharapan kita itu bisa saudara, seakan-akan tidak mungkin lagi kita berharap. Minggu lalu kalau saudara mengingat apa yang disampaikan oleh pendeta Yohanes, pengharapan kita itu pengharapan kekal.
Suatu pengharapan yang tidak dapat direbut dari kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, pengharapan kita adalah pengharapan yang tetap selama-lamanya. Tetapi saudara, kalau kita menarik itu dalam pengalaman hidup kita yang nyata, saudara, demikian pula bahwa di masa-masa di mana kita bergumul secara hebat dalam hidup kita, kita tetap bisa berpengharapan, saudara. Manakala kita memandang setiap perkara-perkara itu sebagai anugerah yang Tuhan izinkan untuk kita jalani dan kita hadapi, saudara. Inilah kenapa pemazmur menyebut karya ini sebagai sebuah miktab, sebagai sesuatu yang layak dihormati, layaknya peristiwa emas dalam kehidupan orang percaya. Pengharapan akan hidup dan tetap tinggal di dalam kehidupan orang percaya, bahkan ketika dia di dalam kesulitan, manakala dia menghargai setiap peristiwa, bahkan kesusahan sekalipun, di dalam kerangka kasih karunia, anugerah kehendak Allah yang dinyatakan buat dia, sebagaimana pemazmur melihat dan menilai pengalamannya. Saudara, inilah sesuatu yang paling penting yang perlu kita hormati dan perlu kita pahami. Lalu yang kedua, saudara, mari kita lihat ayatnya yang ketiga dan keempat, saudara. Perhatikan di sana dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sudah perhatikan, saudara, ada logika yang menarik di situ, saudara. Yang pertama, saudara, ketakutan itu bagian yang normal dalam kehidupan manusia. Jangan pernah berkata orang percaya tidak akan pernah rasa takut. Saudara, kalau kita tidak rasa takut, saudara, kalau kita tidak rasa takut, ya kita bukan manusia. Yang namanya manusia itu melihat keadaan, melihat situasi, apalagi kalau hal-hal itu menggetarkan, begitu mengerikan seperti yang dialami dalam pengalaman Raja Daud dalam Mazmur ini, saudara. Tentunya ada rasa takut, itulah yang diungkapkan oleh seorang Raja Daud. Dia tuh merasa takut. Dan jangan merasa takut itu sebagai pengalaman yang tidak mungkin terjadi pada orang percaya. Tidak usah menjadi malu karena kita merasa takut. Itu pengalaman orang percaya yang wajar untuk dihadapi, saudara. Tetapi apa yang menjadi tidak wajar? Kalau kita tinggal di dalam ketakutan itu, saudara. Sekali lagi, kalau kita tinggal di dalam ketakutan itu, rasa takut itu menjadi tidak wajar bagi orang percaya. Kenapa, saudara? Saudara perhatikan, ayat 3 itu berkata, waktu aku takut. Ayat yang keempat itu, saudara, di sana dikatakan, aku tidak takut. Nah, saudara lihat ya, ada perubahan yang mendasar situ. Aku takut, lalu aku tidak takut. Pertanyaannya, kenapa bisa berubah, saudara? Kenapa bisa berubah? Nah, perhatikan baik, di sini dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, saudara. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Lalu dia berkata, aku tidak takut. Saudara, ini informasi, ini berita firman Tuhan yang penting bagi kita. Takut itu wajar. Tetapi jangan tinggal dalam ketakutan. Manakala kita mulai mengalami dan merasakan ketakutan, makin takut, makin percaya kepada Tuhan. Makin takut, makin yakin pada firman Tuhan. Makin takut, makin sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Di puncak dari penyerahan itu, saudara perhatikan seperti yang dialami oleh Raja Daud. Ketakutan itu akan berubah menjadi sesuatu yang sebaliknya, yaitu tidak takut. Tidak takut ini bukan datang dari kemampuan kita untuk membangun keberanian. Tidak takut ini bukan datang dari kekuatan kita untuk memprediksi masa depan. Tapi bagi orang percaya, ketidaktakutan itu datang sebagai hasil dari penyerahannya yang total dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau kita berbicara tentang pengharapan, saudara, bahkan di saat-saat yang paling mustahil sekalipun, kenapa kita masih tetap bisa berpengharapan? Kalaupun orang berkata itu suatu pengharapan yang mustahil, kenapa, saudara?
Karena kita berubah dari takut menjadi berani. Persoalan seorang itu kehilangan pengharapan di masa-masa yang sulit, waktu dia kehilangan keberanian. Tidak relevan, saudara, tidak nyambung. Orang takut terus berharap, saudara ya. Artinya orang takut itu pengharapan bisa tinggal dalam diri dia. Tidak, saudara. Orang kalau takutnya luar biasa, di dalam ketakutan itu kehilangan pengharapan. Tetapi manakala orang yang takut itu berubah menjadi berani, keberanian itu menjadi dasar untuk dia mampu berpengharapan. Jadi di sini yang perlu diubah adalah rasa takutnya. Ubahlah itu menjadi satu rasa yang bukan lagi takut, tapi keberanian untuk menghadapi segala keadaan yang sulit dan berat itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya makin kita takut, makin kita berserah. Makin kita takut, makin kita bersandar. Di dalam persandaran, di dalam penyerahan, di dalam iman seperti itu, saudara, Tuhan yang akan mengerjakan buat kita. Tuhan yang akan mengerjakan keberanian itu buat kita, sehingga kita mampu berpengharapan. Dan pengharapan itu sendiri adalah buah iman yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya, saudara. Ini adalah suatu berita firman Tuhan yang sangat hebat, saudara. Hari-hari ini, saudara, tentunya kita banyak menghadapi ketakutan. Tentunya kita banyak menghadapi kegentaran. Iya, saudara. Hari-hari ini kita melihat situasinya makin membuat kita mungkin merasa khawatir, saudara. Meskipun data dari pemerintah sudah menunjukkan ada perubahan, tetapi justru belakangan-belakangan ini banyak orang makin merasa apa yang terjadi ini makin dekat dengan dirinya. Makin dekat dengan konteks keluarganya, konteks kehidupannya. Saya tidak berkata hal-hal semacam ini membuat kita berani-berani saja. Tidak, saudara. Tadi saya katakan, takut itu pengalaman yang wajar. Tapi bagaimana caranya agar kita tidak menjadi takut dan tinggal dalam ketakutan itu? Firman Tuhan dengan jelas berkata, mari membangun pengharapan. Mari membangun iman kepada Dia. Bahkan kita mampu berpengharapan di saat-saat yang paling mustahil untuk berpengharapan. Oh saudara, inilah pesan firman Tuhan yang sungguh-sungguh akan menguatkan kita. Saya teringat sebuah lagu yang berkata, Tuhan itu tidak pernah janji langit itu selalu cerah. Tuhan itu tidak pernah janji keadaan itu semakin baik. Tidak, saudara. Tetapi Dia berjanji akan menyertai kita. Dia berjanji akan bersama dengan kita. Lalu referen lagu itu berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat dalam pengertian topangan Tuhan di masa-masa yang paling sulit sekalipun akan dialami dan dirasakan oleh setiap orang percaya. Bagaimana engkau memandang hari-hari ini belakangan ini, saudara? Bagaimana engkau melihat situasi yang terjadi? Adakah engkau bisa menghargai setiap pengalaman sebagai pengalaman yang indah di dalam Tuhan? Apakah engkau bisa menghargai bahwa segala sesuatu yang engkau alami itu adalah berkat yang indah dari Tuhan? Mari saudara, melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau bersama-sama terus berpengharapan. Bahkan di masa-masa yang paling sulit sekalipun untuk berpengharapan, kita tetap bersandar dan berpengharapan kepada Dia. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini sekali lagi mengajarkan kepada kami apa artinya menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Dan bagaimana kami memandang perkara-perkara yang Kau izinkan dalam hidup kami. Lalu bagaimana kami memandang hari-hari depan yang penuh kegentaran ini. Kiranya Tuhan akan sungguh menguatkan kami. Dari firman-Mu Tuhan, kami belajar bahwa sesungguhnya di dalam penyerahan kami ada kekuatan. Di dalam pengharapan kami ada kemenangan seperti yang dialami dan dirasakan oleh pemazmur Raja Daud di masa-masa sulit di mana dia
boleh menghadapi keadaan yang berat itu. Kiranya Engkau menyertai dan menolong kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.